Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam video renungan ke depan ini kita akan belajar terus dari kitab Yohanes. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan dari kitab Yohanes yang akan kita terima dari renungan pagi kita saudara. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengalami mujizat. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Allah yang akan melakukan mujizat. Kuasanya lah yang akan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Itulah yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Karena saya percaya Allah kita begitu rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita yang seringkali tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena Allah ingin Dia dikenal sebagai Allah yang berkuasa. Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa ketika Dia menyatakan mujizatnya. Dan bagaimana supaya mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang akan kita belajar saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus hadir di satu perjamuan, di satu pesta kawin. Ibu Yesus juga ada di situ. Lalu kemudian singkat cerita, Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pesta itu, dan itulah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur. Saudara, mujizat yang luar biasa itu terjadi melalui orang yang ada di situ, yang mungkin bagi kita tidak terlalu dianggap. Siapa mereka? Para pelayan yang melakukan mujizat terjadi itu atas kuasa Tuhan, atas kuasa Yesus. Tapi orang yang sangat berperan dalam terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Dan dari situ saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau melalui orang yang bekerja di belakang layar tidak terlalu dianggap, para pelayan, bukan melalui yang sedang berpesta, bukan melalui kepala pesta, pemimpin pesta, bukan saudara, tapi melalui para pelayan Yesus melakukan mujizat. Jika demikian, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, sekalipun mungkin hidup saudara tidak terlalu diperhitungkan, tetapi Yesus bisa melakukan mujizat melalui kehidupan saudara. Kalau melalui para pelayan itu pun Yesus bisa melakukan mujizat yang begitu dahsyatnya, merubah air menjadi anggur. Yesus juga bisa melakukan mujizat yang dahsyat di dalam dan melalui kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami, untuk terjadinya mujizat itu. Kita akan belajar saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar kembali dari perikop ini. Pada waktu itu saudara, pada saat pesta itu, maka terjadilah satu hal yang bisa saja sangat mempermalukan yang melakukan pesta itu, di mana mereka kehabisan anggur. Ada masalah yang terjadi di situ. Mereka kehabisan anggur, dan saat mereka kehabisan anggur, ibu Yesus melaporkannya kepada Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, sebab saatku belum tiba?" Tetapi kemudian ayat 5 saudara, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Lihat saudara, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan saudara. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dikatakan lakukan, buat. Itu ketaatan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara hari ini bahwa untuk terjadinya mujizat atau kunci terjadinya mujizat itu adalah melalui ketaatan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat terjadi. Dan kalau saudara mengamati setiap peristiwa mujizat itu, maka saudara akan menemukan selalu ada unsur ini di sana, ketaatan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam persoalan, masalah atau apapun yang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit saat ini, dengar, hal yang paling prinsip yang harus saudara lakukan untuk mengalami mujizat adalah taat kepada firman Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, hari ini yang saya ingin kita belajar adalah ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita akan lihat apakah pelayan itu taat dan ketaatan seperti apa yang mereka miliki. Kita lihat bersama di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu lihat kalimat berikutnya saudara, "Dan mereka pun mengisinya sampai penuh." Lihat saudara,
terjadilah yang namanya ketaatan di sana. Ketika Yesus memerintahkan mereka supaya mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketika ada perintah isi tempayan dengan air, mereka langsung melaksanakannya, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, waktu itu ada masalah. Masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur. Masalah yang membutuhkan mujizat. Memang selalu mujizat itu ada ketika ada masalah. Dan waktu itu ada masalah kekurangan anggur. Yang membutuhkan mujizat itu adalah masalah kekurangan anggur. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan itu adalah mengisi tempayan dengan air. Artinya apa, saudara? Kalau kita coba pikir, itu yang diperintahkan itu sepertinya tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Sepertinya bukan jawaban terhadap masalah yang sedang terjadi. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu bisa berkata, Yesus, bukan kami tidak mau, tetapi saat ini masalahnya adalah kekurangan anggur. Kenapa kamu menyuruh kami mengisi tempayan dengan air? Untuk apa itu air? Yang kami butuhkan anggur. Orang-orang sudah berkumpul, mereka harus dihidangkan anggur. Anggur yang harus kami hidangkan bagi mereka, bukan air. Kenapa kami harus mengisi tempayan dengan air? Bisa saja mereka protes, saudara, dan berkata, mencari alasan seperti itu. Tetapi lihat, sekalipun saya percaya dalam pikiran mereka ada sesuatu yang tidak nyambung dalam pikiran mereka, tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat saja kepada firman Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran. Taat sekalipun tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Untuk mengalami mujizat, taat. Hari ini mungkin ada sesuatu yang saudara tahu, saudara harus taati kepada Tuhan. Dan terkadang itu tidak sesuai dengan pikiran saudara, tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi dengar, untuk kita mengalami mujizat, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Karena dia sudah tahu, dia paling tahu apa yang akan dia lakukan. Mujizat apa, bagaimana caranya dia melakukan mujizat, dia yang paling tahu, saudara. Dan kita tidak perlu mengajari Tuhan, kita hanya perlu taat kepada perintah Tuhan. Saudara, satu kali, ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu. Saya merintis gereja ini, dan kemudian saya pergi ke rumah-rumah, saya menginjil ke rumah-rumah. Dan pada waktu itu saya masuk ke sebuah rumah, dan kebetulan ada seorang ibu di rumah itu. Dan baru saja dia keluar dari rumah sakit. Saya agak lupa waktu itu yang sakit siapa, apakah dia, anaknya, suaminya, saya agak lupa. Tapi saya masih ingat waktu itu dia sakit, dia keluar dari rumah sakit. Dan dia cerita bahwa waktu itu dia keluar dari rumah sakit dengan susah. Kenapa? Karena dia masih punya hutang di rumah sakit dan belum bisa dia lunasi. Dia menangis cerita, saudara. Dan waktu itu saya seorang pendeta yang merintis tanpa gaji. Tidak ada jaminan apa-apa. Dan waktu itu saya mengingat ada di dompet saya uang harga 50.000. Itu cukup kebutuhan saya beberapa minggu. Karena 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian ada gerakan di hati saya. Tuhan berkata, berikan itu kepada ibu itu. Saya tidak tahu persis, saya tidak ingat persis berapa besar utangnya, apakah persis 50.000. Saya kurang ingat, tapi jumlah itu saya ingat. Saya agak berat, saya mulai berdebat dengan diri saya sendiri, dengan hati nurani saya. Ini uang makan saya, ini kebutuhan saya. Saya yang malah butuh untuk kehidupan saya, karena saya pendeta yang merintis tanpa gaji. Saya butuh. Tetapi gerakan itu, dorongan itu begitu kuat, sampai akhirnya saya tidak tahan. Dan kemudian akhirnya saya mencabut dompet saya ambil uang 50.000 itu dan saya kasih kepada ibu ini. Saya berkata, Bu, pergi ke rumah sakit dan kemudian bayarkan hutang ibu. Singkat cerita, saudara, akhirnya saya pergi dari rumah itu. Lalu saya lanjutkan aktivitas saya.
Kemudian ada beberapa mujizat yang terjadi. Tuhan memelihara saya. Mungkin di video-video sebelumnya saudara sudah mendengar bahwa akhirnya Tuhan utus seorang ibu di samping rumah saya yang memelihara saya selama sekitar 3 tahun. Setiap pagi dia kasih nasi dan lauknya di jendela di samping rumah. Di situ ada meja, dia letakkan di situ yang cukup makan pagi dan siang. Malam dia kasih lagi. Begitu terus. Saya tidak pernah meminta saudara, hanya mereka sudah datang bergereja dan Tuhan gerakkan hati mereka. Dan itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Bayangkan saudara, Tuhan memelihara saya melalui apa yang dia gerakkan saya lakukan. Lalu kemudian, singkat cerita lagi, sekitar 2 tahun yang lalu, bayangkan berarti 18 tahun kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu, ibu ini datang ke gereja bersama keluarganya. Dia membawa malah keluarga-keluarganya, itoknya, permennya dia bawa datang ke gereja. Artinya apa saudara? Apa yang saya tabur dulu, ketika saya taat, akhirnya itu menghasilkan mujizat double. Tuhan memelihara saya dengan jauh lebih dahsyat, dan akhirnya ibu ini juga diselamatkan. Dengar saudara, waktu itu tidak masuk akal. Saya yang butuh malah. Saya sangat butuh itu untuk makan saya, untuk kebutuhan saya. Tetapi Tuhan berkata, beri. Kalau itu suara Tuhan saudara, jangan berdebat. Lakukan, maka saudara akan melihat mujizat lebih besar di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, taatlah sekalipun tidak masuk akal. Lalu yang kedua, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Para penafsir berkata bahwa yang harus mereka isi waktu itu sekitar 500-600 liter. Wow saudara, itu 500-600 liter itu jumlah yang banyak di daerah seperti itu. Di daerah yang susah air di sana, itu banyak sekali. Dan belum tahu juga berapa jauh mereka harus mengambil air. Artinya mereka begitu melelahkan, begitu lelah harus mentaati itu saudara. Artinya ketika mereka memutuskan untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus siap capek untuk mentaatinya. Dan di sini ditegaskan mereka bukan mengisinya separuh-separuh atau sedikit-sedikit, tapi jelas ditegaskan dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Bahwa mereka mentaati persis firman Tuhan sekalipun itu melelahkan, sekalipun mereka harus capek, mereka taat. Wajar mujizat akhirnya terjadi dan dilakukan oleh Tuhan, karena ada orang yang siap bayar harga, siap capek untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, setiap kita hari ini, kalau kita rindu mengalami mujizat, taatlah. Sekalipun terkadang itu melelahkan, taatlah. Sekalipun saudara harus capek, taatlah. Saya sudah melihat saudara kembali dalam merintis pelayanan. Saya tidak punya dana, tetapi di desa tempat saya merintis gereja, ada begitu banyak potensi yang bisa saya gunakan. Artinya apa saudara? Di dekat gereja saya ada sungai, di sana ada batu, di sana ada pasir. Saya mengajak anak-anak muda untuk mengangkat batu, mengangkat pasir. Saya tunjukkan kepada mereka contoh, saya angkat batu, saya angkat pasir. Begitu capeknya saudara. Lalu kemudian kami cetak batako dan saya mulai membangun tembok, membangun bangunan dan sebagainya. Melelahkan sekali. Tapi hari ini saya melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Begitu banyak orang diberkati melalui pelayanan ini, bahkan desa ini diberkati melalui pelayanan ini ketika ada orang yang siap bayar harga, taat sekalipun capek. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu kata Yesus, ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang diisi itu apa? Air. Yang disuruh cedok apa? Air. Tetapi ketika Yesus berkata, bawalah kepada pemimpin pesta, mereka cedok dan mereka bawa. Luar biasa, para pelayan itu taat penuh kepada firman Tuhan. Mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Saudara, mereka pelayan. Mereka mungkin pada waktu itu digaji di sana, diupah di sana. Dan ketika
Mereka bawa itu, padahal waktu itu masalahnya adalah kekurangan anggur, dan mereka bawa air. Itu berisiko bagi mereka. Pemimpin pesta bisa marah, mereka bisa tidak digaji, saudara. Tapi mereka taat sekalipun itu berisiko, karena mereka tahu itu perintah Tuhan. Mereka taat sekalipun berisiko. Mereka cedok, mereka bawa. Dan akhirnya mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun berisiko, kalau saudara tahu itu firman Tuhan, taatlah. Karena dengan begitulah maka saudara akan mengalami mujizat. Taatlah sekalipun berisiko. Taatlah. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bahwa untuk kita mengalami mujizat, satu unsur yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu sikap yang harus kita miliki adalah ketaatan. Di mana kita harus taat sekalipun tidak masuk akal. Ada firman Tuhan yang harus kita taati, sekalipun itu tidak masuk akal, kita harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun itu melelahkan. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun terkadang itu berisiko. Taatlah, karena ketika saudara taat, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lakukan segala aktivitas saudara dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Taat sekalipun tidak masuk akal, taat sekalipun melelahkan, taat sekalipun ada risiko yang harus saudara tanggung, maka Tuhan akan memberkati saudara melakukan mujizat di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam masalah persoalan atau apapun yang saudara alami. Ketika saudara taat, saudara akan menyaksikan mujizat. Puji Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menjadikan firman Tuhan ini jadi renungan dan terapkan dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.